masih tetap kita ajukan. Ya, pada akhirnya ya kita harus bertanya apakah kita tetap dapat hidup bersamanya tanpa kriteria yang kita dambakan itu. Jadi kalau kita berkata, wah, kalau tingkat pendidikannya tidak sama, ya saya sulit menghormatinya. Kalau kemapanan ekonominya kok belum, ya saya juga sulit menghormatinya. Ya berarti jangan. Sebab pertanyaan tadi harus kita jawab secara positif. Ya, saya dapat tinggal bersamanya, saya dapat terus menghormatinya, serta mencintainya seumur hidup. Meskipun hal-hal yang tadinya saya dambakan tidak ada, ya. Jadi bila kita memutuskan untuk menikah dengannya, walaupun salah satu faktor idaman ini tidak ada pada dirinya, kita mesti menetapkan hati untuk menerima dirinya apa adanya. Jadi ya saya meminta kepada para pendengar kita, ya, sekali kita menerimanya, ya udah, kita tidak boleh lagi membangkit-bangkitkan faktor-faktor yang tidak ada pada dirinya itu. Ya, ada orang yang nggak suka pasangannya kok makin gemuk. Ya, waktu menikah dengan dia pun sebetulnya tidak terlalu kurus orangnya. Nah, sekarang tambah gemuk. Dia telah berusaha ya untuk menjaga makan, tapi memang bawaannya gemuk. Ya udah, jangan dibangkit-bangkitkan, jangan malahan menambah luka di hati orang ya dengan terus mengkritik tentang kegemukannya. Ya, ingat ya bahwa menerima berarti tidak menuntutnya. Ini sulitnya itu Pak Paul, pada saat pacaran, apalagi dalam kondisi terdesak seperti yang tadi kita bicarakan Pak Paul, orang cenderung untuk memilih, tidak apa-apa lah, ini kita kompromikan. Tetapi sejak awalnya memang sudah diragukan, apakah dia bisa hidup terus dengan orang yang seperti ini. Gitu. Nah, kalaupun dia memutuskan untuk menikah, apakah ini tidak merupakan benih yang nantinya suatu saat bisa menjadi suatu sumber permasalahan? Sudah pasti Pak Gunawan. Jadi ini sebetulnya terjadi ya. Jadi ada orang-orang yang menggampangkan, nggak apa-apa lah. Tapi dalam hitungan beberapa tahun ya, saya tidak bicarakan udah puluhan tahun. Dalam hitungan beberapa tahun, sudah akhirnya terjadi masalah. Dan akhirnya hendak bercerai. Kenapa? Karena mengharapkan menuntut pasangannya menjadi seseorang yang memang bukanlah dia. Tapi persoalannya adalah dari awal, dia sudah tahu. Namun, ya nggak apa-apa, terima aja. Namun setelah menikah menuntut pasangannya harus menjadi seperti itu. Nah, ini kan benar-benar sesuatu yang tidak realistik. Ya, kalau memang sudah tahu tidak ada dan tidak bisa terima, ya jangan. Kalau terima, udah tutup mulut, jangan menuntut lagi. Ya, di sini faktor keluarga itu juga penting, Pak Paul, dalam menentukan hal-hal yang bisa dikompromikan. Kadang-kadang pasangan itu sendiri ya kemungkinan besar bisa mengkompromikan itu. Tetapi dari pihak keluarga itu keberatan. Misalnya dalam hal suku, dalam hal tingkat pendidikan, dalam hal kemapanan ekonomi. Ini peran keluarga sangat kuat loh Pak Paul. Betul. Jadi kadang-kadang memang ya kita mesti menimbang banyak faktor ya. Dan tidak ada jalan yang paling gampang dan melalui semua ini. Kita memang harus berbicara dengan orang tua kita, menjelaskan, meyakinkan. Dan pada akhirnya ya kalau memang ya bahwa adanya keterbatasan pilihan dan ini adalah yang terbaik, ya sudah terima dan jangan persoalkan lagi. Ya, selanjutnya apa Pak Paul? Panduan yang lain adalah ya boleh melihat ya. Namun sebaiknya jangan mencari-cari pasangan hidup. Maksud saya begini Pak Gunawan. Silakan membuka mata dan diri untuk berkenalan. Namun jangan sampai kita pergi ke sana ke sini untuk mendapatkan jodoh. Nah ini yang saya bilang atau yang saya maksud dengan jangan mencari-cari pasangan hidup. Ada orang yang benar-benar ya sangat membutuhkan pasangan hidup sehingga ke sana ke sini benar-benar hanya tujuannya satu, mencari pasangan hidup. Ya, jadi saya lebih menganjurkan, oke, silakan bergabung dengan kelompok lajang agar dapat berkenalan. Namun jangan sampai kita terlalu bergebu-gebu dalam mencari pasangan hidup. Pada umumnya, saya kira ya kita ini tidak suka dengan orang yang terlihat jelas tengah mencari-cari jodoh. Ya, mungkin pada dasarnya kita tidak menyukainya
oleh karena kita tidak ingin diperlakukan sebagai objek semata, objek untuk dinikahinya, ya. Kita tidak mau itu. Kita ingin diperlakukan sebagai manusia yang utuh dan bernilai, ya. Kita menuntut orang untuk berkenalan dan menyukai kita atas dasar keberadaan diri kita, bukan atas dasar kebutuhannya mencari pasangan hidup. Seringkali itu yang menjadi masalah kan kadang-kadang buat pribadinya sendiri tidak apa-apa gitu. Dia akan tenang aja menghadapi semuanya ini lancar. Tetapi lingkungan sekitarnya itu yang menjodoh-jodohkan dia, yang mendorong-dorong dia, sehingga dia merasa terusik, Pak Paul. Nah, kadang-kadang memang lingkungan ya terlalu bersemangat ya Pak Gunawan menolong kita. Mungkin ya lingkungan juga atau kita lah harus berhati-hati ya. Jangan sampai terlalu bersemangat sehingga membuat orang juga tidak nyaman. Namun kitanya sendiri juga kalau memang kita sedang menanti-nantikan seorang pasangan hidup, jangan sampai terlalu terlalu agresif. Sebab pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan ya, yang terlalu agresif biasanya itu membuat orang lain tidak suka, bahkan menjauhkan diri dari mereka. Ya sekarang ini kan menghubungi seseorang itu kan mudah sekali. Yang tadi Pak Paul katakan bisa lewat online, bisa macam-macam sarana yang tersedia gitu Pak Paul. Nah, menurut pandangan Pak Paul bagaimana ini Pak Paul? Nah sekarang ini Pak Gunawan ada ya layanan-layanan online untuk mendapatkan jodoh, berkenalan lewat online. Memang ada yang juga lewat Facebook, ya ada yang lewat chatting, dikenalkan oleh teman dan sebagainya. Aduh berhati-hatilah ya, karena apa? Kita bisa menaruh apa aja Pak Gunawan di layar ya. Kita bisa mengetikkan kita itu siapalah, dari mana lah, gelar kita apalah, saya ini atau kita ini berpendidikan seperti apa. Kita bisa menaruh semua itu di layar Facebook kita lah, di chatting lah, lewat online. Tapi kan siapa yang bisa mengecek? Nah ini kan jadinya bagi saya ini membuka kesempatan ya untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang jahat untuk bisa memangsa kita-kita ini yang tulus mencari pasangan hidup. Jadi saya mau mengingatkan ya bahwa mencari pasangan hidup tidaklah sama dengan mencari buku ya online, lewat online. Bahkan ya dalam membeli buku pun ya kalau kita membelinya online, salah satu kerugian terbesarnya adalah kita tidak tahu isinya ya. Sebaliknya bila kita membeli buku di toko buku ya kita akan dapat membaca dan mengetahui isinya. Nah demikian pula lah dengan mencari pasangan hidup. Perkenalan lewat